Dari 10 unit F-16AB Block 15 OCU milik Indonesia yang tersisa, 5 diantaranya telah selesai menjalani program Falcon Star Enhanced Midlife Update. Lewat program yang diawasi oleh Lockheed Martin tersebut, seluruh F-16AB buatan General Dynamics yang dioperasikan oleh Indonesia akan mempunyai struktur pesawat yang diperkuat, perpanjangan usia pakai sampai setara 8.000 jam terbang, peningkatan avionik, peningkatan radar, dan peningkatan kemampuan senjata yang diusung. Seluruh F-16AB yang diakuisisi di masa Orde Baru itu nantinya akan mampu meluncurkan rudal AIM-120 MRAM buatan Raytheon yang merupakan senjata berpandu berkemampuan Beyond Visual Range (BVR). Sementara itu, nasib 23 buah F-16CD Block 25 hingga kini masih menunggu kepastian dukungan finansial dari Kementerian Keuangan untuk menjalani program upgrade. Sobat militer pernah mengulas rencana upgrade 23 buah F-16CD Block 25 pada video sebelumnya. Silakan klik link di atas. Karena keterbatasan anggaran saat diakuisisi dan dimodernisasi dalam status sebagai Excess Defense Article, burung besi yang juga diproduksi oleh General Dynamics itu tidak memiliki kemampuan BVR. Selama F-16 yang menjadi aset Indonesia tidak memiliki kemampuan BVR dan tak dilengkapi dengan rudal AIM-120 MRAM, selama itu pula pesawat tempur yang mengadopsi engine Pratt & Whitney itu akan menjadi bulan-bulanan F-16CD milik Singapura dan F-18EF Super Hornet kepunyaan Australia. Setidaknya menjadi bulan-bulanan dalam latihan bersama antar angkatan udara dengan kedua negara seperti yang selama ini terjadi. Setelah menolak keinginan Jakarta untuk membeli F-35, Washington pada akhirnya meluluskan aspirasi Indonesia guna memborong F-15EX. Saat ini status pengadaan pesawat tempur yang ditenagai oleh engine buatan General Electric menunggu kesiapan Indonesia untuk menandatangani Letter of Offer and Acceptance (LOA). LOA adalah dokumen kontrak yang dibutuhkan dalam pengadaan defense article melalui mekanisme Foreign Military Sales (FMS) dari Amerika Serikat. Walaupun Indonesia tidak suka dengan FMS karena tidak menarik, Jakarta tidak mempunyai opsi lain kalau ingin mengoperasikan jet tempur yang dirancang oleh McDonnell Douglas tersebut. Sebagian pihak di Indonesia memiliki fantasi bahwa F-15EX yang akan diekspor ke Indonesia akan mempunyai kemampuan mematikan. Terlebih karena Washington secara resmi telah menawarkan perangkat Eagle Passive Active Warning Survivability System (EPAWS). EPAWS adalah perangkat digital peringatan dini terhadap ancaman penguncian radar ataupun rudal dalam berbagai rentang spektrum elektromagnetik, baik radar maupun inframerah. Namun, apakah fantasi itu akan menjadi kenyataan? Ditentukan oleh detail LOA yang nantinya akan ditandatangani oleh pejabat Kementerian Pertahanan. Detail LOA yang berisi perangkat sistem F-15EX yang akan dibeli Indonesia ditentukan oleh kapasitas fiskal pemerintah untuk membiayai akuisisi F-15EX. Singkatnya, besaran alokasi anggaran adalah kunci karena tanpa besaran yang memadai, maka fantasi tidak bisa diwujudkan. Dengan asumsi bahwa Indonesia akan mengambil semua opsi yang ditawarkan oleh Amerika Serikat dalam ekspor F-15EX, jet tempur itu nantinya akan menjadi salah satu yang termodern di jajaran TNI Angkatan Udara. Terlebih apabila kemampuan BVR yang diusung oleh F-15EX dilengkapi pula dengan akuisisi rudal AIM-120 MRAM. Sehingga tidak ada perebutan jatah rudal BVR antara F-16AB dengan F-15EX. Secara teori, perpaduan antara F-16AB dan F-15EX akan meningkatkan daya rusak kekuatan udara Indonesia sekaligus mengejar ketertinggalan dari Singapura dan Australia. Akan tetapi perpaduan antara pesawat tempur yang didesain oleh General Dynamics dan McDonnell Douglas tersebut ternyata belum cukup untuk dapat mengejar ketertinggalan dari negeri singa dan negeri kanguru. F-16AB dan F-15EX Indonesia tetap akan menjadi pecundang ketika berhadapan dengan F-16CD dan F-15SG Singapura dan FA-18EF Australia. Apalagi apabila kedua negara eks-koloni Inggris itu sudah mengoperasikan F-35 buatan Lockheed Martin dari Amerika Serikat. Mengapa F-16AB dan F-15EX Indonesia akan tetap menjadi pecundang walaupun sudah dilengkapi dengan kemampuan BVR dan beberapa perangkat elektronik maju lainnya?
Sejak era periode kedua pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Indonesia telah membahas dengan serius rencana pembelian Link-16 sebagai data link yang akan digunakan oleh militernya, khususnya di jet tempur F-16. Sejumlah diskusi intensif dengan Amerika Serikat telah dilaksanakan baik bertempat di Indonesia maupun di Amerika Serikat. Pada 2015, Jakarta telah menandatangani Communication and Information Security Memorandum of Agreement (CISMOA) sebagai prasyarat untuk mendapatkan Link-16 dari Washington. Namun kenyataannya setelah 7 tahun berlalu sejak penandatanganan CISMOA, Indonesia belum juga dapat mengoperasikan Link-16 yang sebenarnya akan dipasang di F-16 ABCD. Mengapa demikian? Permasalahan mengapa Indonesia tak kunjung mengoperasikan Link-16 bukan karena Amerika Serikat tidak setuju, tetapi disebabkan oleh beda pandangan di internal Indonesia sendiri. Masih ada kalangan di internal Indonesia yang curiga dan paranoid dengan rencana adopsi Link-16 karena dianggap Link-16 memiliki backdoor, sehingga Amerika Serikat dapat memantau semua pergerakan F-16 milik Indonesia. Padahal di sisi lain, Indonesia tidak mempunyai kemampuan untuk memproduksi data link seperti Link-16 yang sangat secure. Silahkan Anda mencari sendiri informasi kalangan mana yang tidak setuju Indonesia memakai Link-16. Dalam perkembangan terakhir, rencana akuisisi F-15IX nampaknya tidak jelas karena dalam daftar rencana pinjaman luar negeri jangka menengah khusus 2020-2024 yang belum lama ini diterbitkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas, anggaran pengadaan pesawat tempur hanya 1,3 miliar US dollar. Memperhatikan dengan seksama bahwa Indonesia telah mempunyai komitmen tertulis dengan Dassault Aviation untuk pengadaan tambahan 36 Rafale. Patut diduga bahwa alokasi anggaran 1,3 miliar US dollar apabila mendapatkan penetapan sumber pembiayaan dari Menteri Keuangan akan diprioritaskan untuk jet tempur buatan Prancis dari F-15IX. Nah, sobat semua, berikan pendapat Anda di kolom komentar.